adanya lulunya. Assalamualaikum. Ya, Murasun. Nah, tonton ya Abdi di channel Domba Garut. Gagah, gokil, Garut. Edan kermang lah. Domba istilah terpelihara dengan baik, tata laksana kandangnya bagus. Benar-benar. Kalau saya sarannya seperti itu. Cuman ya itu kembali lagi kepada Anda yang mau menjalani. Saya di sini hanya Sharing. memberikan instruksi sebagai pengalaman saya aja. Jadi istilahnya, saya takutnya kalau pemula itu rata-rata begitu dia mengeluarkan biaya besar dengan sesuai keinginan dia, satu jodoh biaya terlalu besar, tidak disertai dengan ilmunya, kemampuannya dia kurang, terus juga mentor di situ nggak ada. Tiba-tiba mengalami kematian kapok. Begitu ada yang mau investasi, enggak, ulah investasi aing oke karena domba bakar kemarin orang jadi. Tapi kalau ada berhasil kan, enggak karena domba tahu nggak berhasil. Pangsiunnya. Itu. Jadi posisi saya seperti itu, saya menyarankannya. Kalau istilahnya harus satu jodoh, saya. Jadi kalau koloni ukurannya berapa ke berapa? Nah itu pejantannya udah ada 2 nih. Pejantannya. Bang, disambil ya. Iya. Berarti tinggal nambah kandang yang buat betinanya ya. Kalau Siap. koloni sebenarnya bisa buat berjana juga bisa. Oh, bisa. Bisa saya atur, semua bisa saya atur, saya tukang kandang. Oh Saya tahu, jadi nggak pokoknya serahin aja ke abang. Jadi saya istilahnya cuma mau tahu dombanya berapa, betina berapa, jalur berapa. Nanti bilang, bang, kandang koloninya disekat seperti ini bang, buat jalur. Pokoknya mah kuah abang, Itu urusan saya. Pokoknya yang mana terima bersih aja. Ya. Cuman posisinya kembali lagi, yaitu tadi saya di sini menjaganya biar Anda dalam waktu dekat tidak rugi dulu lah. Minimal setak di modal Anda dulu. Minimal setak aja di modal Anda dulu. Kalau istilah langsung mengalami kerugian ya Anda pasti akan rugi. Bahaya. Enggak satu orang 2 orang yang sini. Udah mau modalnya Minim. Ya kalau itu harus Yang penting Jadi kemana dulu ya, Bang ya. ini kan niatnya yang penting suka dulu. Nah, urusan uang mah nantilah misalkan bonus atau apa gitu kan. Tapi ya sambil konsultasi gitu. Tapi sebenarnya kalau kata saya kalau Anda bermain breeding di minimalnya 2 tahun Anda belum bisa mendapatkan hasil. Belum bisa. Hasil mah ada anak-anaknya, cuma belum bisa dijual. Ya. Harganya murah. Kalau bermain breeding, modal sekali keuntungan Anda ambil tiap tahun itu dalam jangka waktu minimalnya 2 tahun, maksimalnya 3 tahun Anda bisa menjual-jualkan terus. baru kerasa. Baru kerasa. Kalau dalam di bawah usia 2 tahun atau di bawah 3 tahun, bukan nggak ada hasil. Namanya breeding, anak. Iya. Anak. Cuman itu kalau dijual paling 1 juta, nggak kerasa lah. Kalau udah pack 2 kan lumayan 4 juta, 5 juta, syukur-syukur bagus gitu. Syukur-syukur teman-teman satu pabrik misalnya satu instansi atau satu angkatan mau kurban, ayo buka domba. Nah, gitu, Baik. Pak. Tetangga kan nggak itu apa? Buat itu. Nah itu jadi istilahnya. Kalau fattening emang tiap tahun Anda menghasilkan. Cuman ya tiap tahun Anda mengulang duit yang udah ada tadi. Karena begitu namanya jalur untuk fattening. Beli 6 bulan Anda gemukin, setelah Anda gemukin, Raya Agung jual, selesai, habis kandang. Karena dijual, tapi kalau breeding kan enggak. Beli betina sekian, yang dijual apa? Anak-anaknya aja, biarin aja, indukannya dia cuma modal kok. Indukannya jual, anak-anaknya jual. Nah, seperti itu. Kalau Anda mau main di kontes, saya katakan dari pertama, awalnya jangan, Anda belum punya bendera. Anda akan kejeblos di situ. Kenapa katakan mau punya bendera? Saya aja menjual domba nggak bisa menjual domba seperti orang-orang yang punya pangkat. Karena domba itu mahal bukan karena bagus. Domba itu mahal bukan karena ngadunya bagus. Semua itu ngadu penampilan mungkin bisa kita poles dengan cara kita. Yang membuat domba itu mahal adalah dia berada di tangan siapa dan di kandang siapa. Itu yang harga domba mahal. Di jalur itu ya, jalur ordal. Percaya nggak? Di sini ada domba harga 200 juta. Itu di tangan Apian, bos. Ada domba namanya si Macan 200 juta.
Di tangan saya belum tentu harganya segitu. Iya. Walaupun dombanya bagus. Walaupun obatnya bagus, belum tentu. Kita kalah di relasi. Kalau di relasi kita kalah nama. Kita siapa sih saya? Gitu. Jadi istilahnya domba yang harganya mahal itu bukan karena dombanya, tapi di tangan siapa dia punya domba. Tapi setidaknya kita bisa menaikkan harkat domba itu dengan cara apa? Seperti manusia, kalau dia tinggal di gubuk, dia tinggal di jembatan, dia tinggal di rumah gedung. Bagaimana tanggapan seseorang melihat? Iya. Lihat kandang ya. Kalau kandangnya bagus, dengan kandang dari awi, dengan kandang yang biasa. Di kandang yang bagus yang Anda bisa beli dari saya atau gimana lah, di kandang siapapun Anda beli, jangan Anda masukin domba Garut, masukin aja domba sayur. Orang nggak berani menawar murah. Orang berpikirnya sugestinya udah berbeda. Kandang lagi kieu, rumah dombanya. Pasti kan seperti itu. Padahal mah domba biasa. Tapi kan dia lihat udah dari casingnya. Iya. Perlente, udah perlente, pakai jas. Iya. Warna. Nah, gitu. Kenapa harga petani, para petani, peternak-peternak orang tua, gitu, petani-petani kampung, dombanya murah sama mana? Padahal dombanya bagus. Padahal dombanya bagus. Domba bagus itu kebanyakan dari kandang-kandang petani. Ditarikin harga murah. Karena udah masuk ke orang lain, ke tangan orang yang udah bisa ngurus, itu mahal. Branding ya Pak ya, Branding. sama iya itu Kelayakan kandang juga diperhatikan. haji ini gitu. Haji ini. Gitu. Kalau di ini sistem pakannya memang nggak ada sebut, jadi sama abang di Itu ulik saya lagi. udah saya ulik. Kebetulan saya juga dipercaya di beberapa fakultas universitas untuk membuat pakan silase, fermentasi, udah saya kembangkan. Jadi di sini domba itu sebenarnya kalau untuk betina itu nggak harus oren sebur. Kalau oren sebur, satu karung satu domba habis. Perhitungan saya, satu karung 50 kilo full, dia itu untuk kapasitas 4 sampai 5 domba cukup. Ada pakan tambahan. Ada, ya seperti ampas tahu, terus juga kacang kedelai, terserah itu apa aja, pakai huu, terserah. Pakan tambahan itu wajib. Wajib kalau menurut saya, karena apa? Dia domba itu sebenarnya kalau untuk breeding ya, pakan tambahan itu berlaku kalau domba itu menyusui masa kehamilan untuk menjaga air susu. Tapi kalau Anda mau fattening, pakan lohana hampas dalam singkong. Terutama hampas, karena hampas itu sering dikasih cibui, dia badannya bagus, gede. Tapi begitu dilepas hampas, ngorot badannya. Kalau Anda masuk ke tangkas atau ke ngadu atau ke kontes, Anda kasih singkong. Memang nggak signifikan, tapi badannya bagus, pepal otot. Jadi setiap cara breeding, fattening, kontes itu pakan olahannya berbeda-beda. Gimana tergantung kita. Kalau di breeding? Ya kalau mau di breeding ya paling rumput aja biasa. Setelah rumput ada hampas, kasih hampas. Nggak ada hampas, ada pepaya, kasih pepaya. Kalau dia masa kehamilannya di bawah 3 bulan, kok rumput aja terus nggak apa-apa. Begitu masa kehamilan ruminya 4 bulan, otomatis kan ambilnya turun. Menjaga susunya biar subur, ya kita kasih hampas, kita kasih istilahnya pepaya muda, kita kasih uut. Uutnya jangan ini, kita kasih air banyak. Jadi ada namanya kalau di sini cumur. Jadi seperti banyak. Jadi seperti itu. Ada kelapa, ada pepaya, cacar kita uut pakai pepaya. Banyak alternatifnya. Jadi itu saya. Lagi nih bang. Katanya saya